Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Garut, PPSD Regional Bandung Golongan 2 Angkatan 8 dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Norma Sustiana dan dua rekan saya Fajar Fajria dan Muhammad Maulana Rizki. Dalam video kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai implementasi whole of government di era transformasi digital sesuai dengan potensi yang ada di pemerintahan Kabupaten Garut. Berikut adalah tampilan umum dari whole of government. Kita akan membahas mengenai yang pertama, mengapa WOG diperlukan, yang kedua, jenis pelayanan publik, yang ketiga, pola pelayanan publik, dan yang keempat, implementasi WOG di Kabupaten Garut. Yang pertama dimulai dari definisi WOG. Whole of Government atau yang lebih dikenal dengan istilah WOG adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa WOG sangat diperlukan? Yaitu yang pertama, karena adanya dorongan publik untuk kinerja good governance, yang kedua, adanya keberagaman, yang ketiga, adanya perkembangan teknologi dan informasi, dan yang terakhir, adanya ego sentral atau siloisasi. Adapun mengenai jenis pelayanan publik diantaranya yaitu yang pertama adalah pelayanan administratif yang meliputi pelayanan pembuatan KTP, sertifikat tanah, dan izin trayek. Kedua, pelayanan jasa yang meliputi jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa ketenagakerjaan. Yang ketiga, adalah pelayanan barang yang meliputi pelayanan jalan raya, listrik, dan air bersih. Dan yang keempat adalah pelayanan regulatif berupa undang-undang. Dalam pola pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 macam pola, yaitu yang pertama pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan di sini dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Yang kedua, pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Yang ketiga, pola pelayanan teknis fungsional adalah pola pelayanan masyarakat yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang keempat, pola pelayanan elektronik adalah pola pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat online sehingga dapat menyesuaikan diri dan keinginan dan kapasitas pelanggan. Yang terakhir, pola pelayanan terpusat adalah pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya, implementasi whole of government di Kabupaten Garut. Salah satu contohnya yang pertama adalah Garut Command Center. Garut Command Center adalah ruangan pusat visualisasi dan integrasi data, baik yang diperoleh melalui online, offline, internal maupun eksternal, yang disajikan secara bersamaan di sebuah layar lebar video wall. Salah satu fungsi Command Center yang terkenal adalah sebagai monitoring room. Garut Command Center ini bertujuan sebagai pusat koordinasi, komunikasi, kendali, dan informasi yang bisa menghasilkan respon cepat dalam melayani masyarakat dalam hal keamanan, kebencanaan, pelayanan publik, penanganan, pengaduan, dan pelaporan layanan publik. Kemudian, yang kedua ada si jempol. Sistem informasi jaringan elektronik melalui perizinan online diperuntukkan bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan perizinan secara online. Sistem ini diperuntukkan untuk izin operasional rumah sakit, izin mendirikan klinik, izin pendirian satuan pendidikan, dan izin usaha atau sebagainya. Adapun dasar hukum pendirian ini sesuai dengan peraturan daerah yang ada di Kabupaten Garut.
Yang ketiga, program Si Jeruk. Program ini merupakan pelayanan ambulan gratis bagi masyarakat. Apabila masyarakat membutuhkan ambulan, maka cukup menghubungi melalui call center. Berbagai fasilitas medis telah disediakan di dalam mobil ambulan khusus medis ini. Keberadaan fasilitas mobil ambulan ini merupakan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Yang keempat, pelayanan Pasti Oke. Pelayanan ini disediakan bagi warga Kabupaten Garut yang akan mengurus dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, KTP elektronik, hingga KIA. Tak harus datang ke kantor Dinas Kependudukan, catatan sipil karena dilakukan secara online. Yang kelima, ada SIPKD atau Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini merupakan sistem informasi untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan. Penggunaan SIPKD pada pemerintah daerah Garut untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Dan yang terakhir ada Lapor atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Layanan ini adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan. Sistem ini dibentuk untuk merealisasikan kebijakan yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggaraan pelayanan publik yang berwenang menanganinya. Demikian pemaparan kelompok kami mengenai Whole of Government di era transformasi digital sesuai potensi pemerintah Kabupaten Garut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.